Serangan rudal hipersonik Iran dilaporkan menghantam sebuah bunker di Tel Aviv, Israel. Bunker tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kobaran api melalap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Sorelle, dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. Pemirsa, lonjakan harga minyak dunia tak terbendung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Iran bahkan memperingatkan jika perang terus berlanjut, harga minyak bisa tembus $200 Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolghafari, mengeluarkan peringatan pada Amerika Serikat dan Israel bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat. Zolghafari menegaskan, jika Anda dapat menolerir harga minyak di atas $200 per barel, silakan lanjutkan permainan ini. Sebelum perang pecah pada 28 Februari lalu, harga minyak berada di kisaran $70 per barel, namun sejak konflik dimulai, harga melonjak hingga $120 per barel. Lonjakan dipicu ditutupnya Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia setiap harinya. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید، این بازی را ادامه دهید.
Zulkifli juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Menurutnya, sejauh ini pasukan Iran telah menahan diri dari tindakan serupa. Sementara itu, sejumlah negara Teluk, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab melaporkan bahwa fasilitas sipil termasuk beberapa instalasi energi mereka terkena serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut produksi minyak yang dikirim melalui Selat Hormuz akan berhenti dalam 30 hari ke depan di tengah berlangsungnya perang di Iran. Putin juga menyebut upaya untuk mencari rute alternatif sangat tidak realistis, di mana sepertiga total ekspor minyak dunia yang diangkut lewat laut melewati perairan yang menjadi kedaulatan Iran tersebut. В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайшие месяцы. Она уже начала сокращаться. Хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывести. Или очень сложно вывести, или очень дорого вывозить. Очевидно, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас, во всяком случае сейчас, нереально. Serangan Amerika Serikat Israel ke Iran memasuki pekan kedua. Dengan terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran dan rencana Amerika membuka opsi serangan darat ke Iran, perang akan memasuki babak baru. Melewati pekan pertama serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, perang diperkirakan akan memasuki babak baru. Di sisi Iran, fase kedua perang diwarnai dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei, putra mantan pemimpin tertinggi Iran almarhum Ayatollah Ali Khamenei, untuk mengisi posisi sang ayah. Dengan usia yang jauh lebih muda, Mojtaba diprediksi akan memimpin Iran lebih kuat dalam menghadapi agresi Amerika dan Israel ke depannya. Selain itu, Iran juga menegaskan telah menghabiskan stok rudal lamanya dalam melakukan serangan balasan terhadap Amerika Israel sejak perang dimulai. Artinya, saat ini Iran siap mengerahkan alutsista terbarunya, termasuk rudal-rudal canggihnya. Pertama, rudal Fatah 1 dan 2. Merupakan rudal hypersonik yang bergerak dengan 15 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Lalu ada Haibar Sheikan, berbahan bakar minyak. Rudal ini mampu membawa 600 kg hulu ledak, menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hampir 1.500 km. Ketiga, Khorramshahr 4. Berbahan bakar hypergolik, Khorramshahr mampu membawa 1,5 ton hulu ledak, menghancurkan bunker dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Kemudian rudal Almas. Berbeda dengan ketiga lainnya, Almas merupakan rudal strategik yang mampu menghancurkan tank lapis baja dan beroperasi dalam kegelapan serta asap pekat. Yang terakhir, rudal Sejil. Alutsista terkini Iran ini mampu membawa 1 ton hulu ledak dan jarak tempuh lebih jauh, hingga daratan Eropa. Bahkan rudal ini diprediksi berpotensi mengangkut hulu ledak nuklir jika Iran telah memilikinya. Sementara itu, meski belum ada pembicaraan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi untuk mengirimkan pasukan dan memulai serangan darat ke Iran. Trump menyatakan telah mempersiapkan militer Amerika Serikat untuk menghadapi perang yang diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 6 pekan.